Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk anakku, kerabatku, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan lanjutkan tentang miskonsepsi terhadap ajaran Islam. Pada kesempatan sebelumnya, saya telah membahas tentang salah konsep terhadap ajaran Islam yang terbungkus atau tersimpul dengan ungkapan kita abaikan saja dunia. Kemudian untuk yang kedua ini, kita akan membahas tentang miskonsepsi berdoalah, semua akan menjadi baik-baik saja. Yang konsep ini, yang saya sebut dengan salah konsep, berkembang begitu masif di masyarakat, terutama di kalangan umat Islam. Ada orang yang tidak memiliki pekerjaan, maka rumus mujarab ini dikeluarkan, berdoalah. Ada orang yang gagal di dalam membangun rumah tangga, rumus kunci ajaib ini pun disampaikan, berdoalah. Bisnis saudara gagal, maka yang terdengar di telinga saudara adalah berdoalah. Anak-anak kita menghadapi ujian semesteran, ujian UTS, ujian UAS, ujian mid semester atau ujian semester, maka kata kunci rumus ajaib ini pun disampaikan oleh orang tua dan oleh guru-guru mereka, berdoalah. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita melihat seperti ini, seolah-olah kita memberikan harapan palsu. Kata kunci dengan istilah berdoalah, maka keajaiban itu serta-merta akan terjadi. Kalau tidak terjadi, maka rumus ajaib kedua kita sampaikan kepada mereka, mungkin sesuatu lebih baik menanti Anda, karena itu sebaiknya bersabarlah. Saudara-saudaraku sekalian, saya tidak meremehkan begitu besar kekuatan dari doa, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketergantungan tunggal, ketergantungan satu-satunya pada doa untuk mengubah situasi tanpa, sekali lagi tanpa mengambil usaha, mengambil tindakan apapun untuk mencapai doa tersebut. Kita ketahui saudara sekalian di dalam Sirah Nabawiyah dan di beberapa sumber kajian bayani, kita mengetahui bahwa Nabi Nuh berdoa setelah ia memanggil umatnya, berdakwah kepada umatnya selama 950 tahun. Jadi apa yang dilakukan Nabi Nuh? Berdakwah, dan tidak singkat 950 tahun. Rasa kegagalan beliau inilah yang kemudian beliau berdoa kepada Allah yang tercatat di dalam firman Allah di dalam Al-Quran. Kita mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim juga berdoa, tetapi setelah ia membawa keluarganya ke tanah tandus dan setelah membangun Ka'bah, yaitu yang kita kenal hari ini dengan tempat Mekah Al-Mukarramah. Begitupun juga yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Beliau berdoa usai melarikan diri dari Fir'aun. Dan bahkan Rasul kita sebagai panutan kita, Nabi Muhammad SAW, beliau bukan berdoa sebelum perang Badar, tetapi beliau berdoa setelah mengambil semua keputusan militer saat itu dan tindakan pencegahan untuk mengamankan kemenangan dari tentara Quraisy. Setelah pasukannya disiapkan, lantas beliau mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah para rasul ini kita bisa simpulkan bahwa
mereka beramal, mereka berusaha, dan setelah mereka berusaha, mereka lantas berdoa. Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi, saya tidak meremehkan kekuatan doa, tetapi yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini adalah ketika doa dianggap satu-satunya atau ketergantungan tunggal hanya kepada doa, tanpa usaha, tanpa amal, tanpa upaya untuk mengubah situasi tersebut. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza, dan apabila sa'alaka ibadi, hamba-hambaku bertanya kepadamu, anni, tentang aku, fa inni, maka sesungguhnya aku, qarib, dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu, aku mengabulkan dakwah, permohonan ad-da'i, orang yang berdoa, orang yang mendoa, idza da'ani, ketika ia berdoa kepadaku. Falyastajibu, maka hendaklah mereka memenuhi, li, bagiku, kata Allah, wal yu'minu, dan hendaklah mereka beriman, bi, kepadaku, la'allahum yarsyudun, la'allahum, agar mereka yarsyudun, mendapat petunjuk atau kebenaran. Saudara-saudaraku sekalian, di sini Allah menginformasikan, Allah berfirman bahwa, wahai Muhammad, jikalau sekiranya hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, ketahuilah bahwa aku itu dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Poin berikutnya, di sini Allah memerintahkan kepada kita, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Saudara-saudaraku sekalian, memenuhi perintahku ini adalah bagian dari upaya atau usaha. Jadi tidak cukup dengan menengadahkan tangan untuk berdoa, tetapi Allah juga di sini memerintahkan kepada kita, hendaklah memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Dan salah satu perintahnya Allah adalah fantashiru fil ard. Salah satu perintahnya Allah adalah bersungguh-sungguh di dalam berusaha, bersungguh-sungguh dalam beramal, lantas kemudian berdoa kepadanya. Kita lihat di dalam surah lain, yaitu surah Maryam ayat 96, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka kerjakan kebajikan, saya ja'alu lahum, ia akan menjadikan lahum, bagi mereka, ar-rahmanu wudda. Siapa atau sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Jadi beramal soleh, ya. Jadi beramal atau berusaha secara baik. Maka kelak Allah yang Maha Pemurah, ya, Allah yang Maha Pemurah akan menjadikan atau akan menanamkan dalam hati mereka wudda, jadi rasa kasih sayang. Saudara sekalian, wabil khusus anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kalau kita lihat bahwa amanu, orang-orang beriman, digabungkan dengan amal soleh. Kemudian kita lanjutkan pada kajian ayat berikutnya, misalnya di dalam Asy-Syura ayat 42, wa yastajibul ladzina amanu, dan ia Allah memperkenankan, jadi memperkenankan di sini yang dimaksud adalah doa, memperkenankan doa, ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihah, dan beramal soleh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dengan berdakwah, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan
menuruti atau mengikuti perintah Allah, membawa keluarganya ke Mekah, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa mendakwai Fir'aun, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menata, mengatur, menyusun pasukannya sebelum perang Badar. Ini adalah bagian dari amal-amal soleh. Wa yaziduhum min fadlihi, dan Allah atau Ia akan menambah kepada mereka min fadlihi, dari karunia-Nya. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita melihat di sini dari kisah para rasul ditambah dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran, kekuatan doa itu terjadi saat amal soleh, saat usaha itu dilakukan. Jadi kita tidak berdiam diri di rumah, kemudian mengasihani diri sendiri, betapa sulitnya hidup, lantas hanya berdoa dan mengharap keajaiban. Di sini kalau kita fahami bahwa keajaiban itu hanya terjadi bagi mereka yang bekerja keras dan berdoa. Kembali lagi kepada rumus dasar yang disampaikan oleh guru-guru kita dulu agama di sekolah dasar, bekerja keras, berusaha dan berdoa. Seperti seorang petani. Seorang petani semestinya ketika dia harus menyiapkan lahan dulu, dia harus membajak sawahnya, dia menanam benih, menyirami tanaman, lantas kemudian berdoa agar Allah menurunkan hujan dan Allah memberikan cuaca yang baik pada waktu panen. Jangan menjadi seorang petani yang dia hanya duduk di terasnya, kemudian berdoa meminta hujan yang baik, sementara dia belum menyiapkan ladang, menyiapkan tanah yang akan digarapnya. Saya kira yang paling tepat petani tersebut membajak sawah dulu, menyiapkan lahan dulu, lantas mengadahkan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, terakhir dari kesempatan kali ini, sekiranya saudara sedang mencari pekerjaan, Anda atau saudara perlu memperbarui kurikulum vitae saudara. Tingkatkan keterampilan saudara. Cari relasi, hubungi jaringan saudara. Ketuklah pintu. Lantas angkatlah tangan saudara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebaliknya, Anda mengelus dada, berada di dalam rumah Anda sendiri, hanya berdoa, tidak melakukan apa-apa. Dan sekiranya di antara saudara ada yang sekarang lagi jomblo dan ingin mencari pasangan, maka saya sarankan kepada saudara, Anda perlu membenahi diri saudara, perbaiki profil saudara, hubungi sanak kerabat yang barangkali mereka punya pasangan atau punya pasangan yang tepat bagi saudara. Temui calon perempuan atau laki-laki yang saudara ingin kenalan, lantas berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekiranya kalau saudara sekarang sedang berbisnis dan itu Anda gagal, Anda perlu menemukan, berpikir, berijtihad, menemukan akar masalahnya di mana. Kemudian mengubah model bisnis saudara, Anda rekrut orang-orang yang baik dan Anda pecat orang-orang karyawan-karyawan yang tidak baik. Tingkatkan keterampilan manajemen saudara, lantas angkat tangan saudara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi anak-anak saya, bagi murid-murid, bagi siswa yang lagi sedang belajar, sekiranya saudara menghadapi ujian, maka Anda segera menyiapkan untuk belajar keras. Anda siapkan dengan matang, Anda ikuti prosedur ujian dengan baik, lantas berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian Anda tidak belajar, malah hanya Anda menggantungkan semata kepada doa. Doa bisa dilakukan sebelum atau sesudah usaha atau menyertai usaha. Yang ingin sekali lagi saya tentang dan saya tantang, dan ini merupakan miskonsepsi atau salah paham di dalam ajaran Islam ketika
meyakini atau memahami bahwa doa hanyalah satu-satunya. Ketergantungan kita tunggal hanya kepada doa untuk mengubah situasi tanpa mengambil tindakan apapun, tanpa berusaha, tanpa belajar, tanpa beramal soleh. Semoga Allah merahmati kita semua. Yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.